Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qatrun Nadia Alicia Zamri dengan NIM 2019-31050. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan konflik antar pribadi. Pengertian konflik antar pribadi adalah di mana saat berlangsungnya interaksi antara pribadi satu dengan pribadi lain terdapat adanya ketidaksesuaian pendapat, keinginan, dan kepentingan. Lalu, adapun pengertian menyelesaikan konflik antar pribadi. Menyelesaikan konflik antar pribadi adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memperdamaikan permasalahan perbedaan pendapat, keinginan, kepentingan, atau persaingan antar pribadi dengan tujuan konflik yang terjadi tidak akan berlangsung lama. Arti penting menyelesaikan konflik antar pribadi yaitu konflik dapat membuat yang mengalami akan lebih sadar bahwa masalah yang perlu diselesaikan dalam hubungan antar pribadi. Konflik dapat mendorong adanya perubahan. Konflik akan membangkitkan tenaga dan menambah motivasi untuk mengatasinya. Konflik akan membuat kehidupan lebih menarik. Lalu, konflik yang dibuka serta diselesaikan akan mengurangi kejengkelan dalam hubungan antar pribadi. Konflik dapat menyenangkan bila tidak dianggap terlalu serius. Yang ketujuh, konflik dapat memperdalam dan memperkaya suatu hubungan. 8. Konflik dapat menunjukkan rasa tanggung jawab. Cara untuk menyelesaikan konflik antar pribadi. Yang pertama ada menarik diri untuk menghindari suatu konflik. Menarik diri untuk menghindari suatu konflik ada beberapa cara, yaitu menghindari masalah-masalah yang sedang dalam konflik dan menghindari orang yang sedang memiliki konflik dengannya. Lalu, tak memperdulikan persoalan-persoalan yang ada, sehingga menunjukkan sikap acuh tak acuh. Yang kedua, ingin diterima dan disukai orang lain, dengan cara berpendapat bahwa konflik perlu dihindari agar kehidupan tetap harmonis. Yang kedua, berpendapat bahwa konflik tak dapat didiskusikan tanpa mengguncang hubungan baik. 3. Khawatir bahwa konflik berlanjut, ada orang yang sakit hati dan hubungan baik akan retak. 4. Melepaskan tujuan dirinya demi hubungan baik. Yang ketiga, berusaha mengalahkan lawan-lawannya dengan memaksakan kehendaknya, dengan cara berusaha mencapai tujuan dengan segala cara, tak peduli pada kebutuhan orang lain, tak peduli apakah orang lain menerima dirinya atau tidak, menganggap tujuan jauh lebih penting daripada hubungan dengan orang lain. Beranggapan bahwa konflik diselesaikan dengan satu menang dan yang lain kalah, dan dalam hal ini pihaknya harus menang. Berusaha menang dengan menyerang, mendominasi, mengatasi, dan mengintimidasi orang lain. Yang keempat, memelihara hubungan baik dengan berlindung pada peraturan. Dengan cara mendasarkan keputusan pada aturan yang berlaku, memecahkan konflik akan mengacu pada hal-hal di luar otoritasnya. Berusaha menenangkan konflik dengan berpegang pada sesuatu yang telah diatur sehingga masih terjalin hubungan baik. Yang kelima, mementingkan tujuan dirinya dan tujuan orang lain, yaitu menganggap konflik sebagai cara meningkatkan hubungan baik dengan orang lain, mulai dengan diskusi dan menggarap konflik sebagai masalah. Menganggap konflik sebagai masalah yang perlu diselesaikan, mencari penyelesaian yang mengarah pada pencapaian tujuan semua pihak. Tidak puas sebelum perasaan-perasaan negatif semua pihak terselesaikan. Tidak puas sebelum ada keputusan yang dapat memuaskan tujuan semua pihak. Lalu konflik yang terselesaikan diharapkan dapat memelihara hubungan baik antar pribadi. Simulasi penyelesaian konflik antar pribadi. Contohnya, suatu hari dalam kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu Siska dan Aurel. Mereka mendiskusikan materi yang akan mereka bahas saat proses diskusi, di mana Siska ingin mengambil materi dari bab A sampai B, tetapi Aurel tidak setuju. Aurel hanya ingin membahas A beserta contohnya. Mereka kokoh untuk mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Cara penyelesaiannya,
Mereka mengambil strategi untuk damai dengan memutuskan materi A dan B beserta contohnya. Demikian dari saya tentang materi menyelesaikan konflik antar pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.